Yang terhormat, dosen pengampu mata kuliah Ekoliterasi SD, Ibu Woro Wuryani MPD, yang terhormat teman-teman yang saya banggakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Alhamdulillah, wabarakatuh. Rabbil nasta'in ala umri dunia wadin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain nama ba'du. Salawat serta salam tercurah limpahkan kehadirat alam yakni Habibana wa Nabiyana wa Rasulana Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Sallallahu alaihi Wasallam wasallam. serta keluarganya, sahabatnya, dan kita selaku umatnya. Amin. Baik, teman-teman, di sini saya sebagai moderator akan memimpin diskusi kali ini yang berjudul berpikir kritis dan kreatif berbasis ekoliterasi. Baik, sebelum ke pemateri, izinkan kelompok kami untuk memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Ahmad Baihaqi dan teman Perkenalkan, saya. perkenalkan nama saya Alia Shifa. Perkenalkan nama saya Rizka ini. Baik, demi efektifkan waktu, izinkan kelompok kami untuk menyampaikan materi. Pengertian berpikir kritis. Kemampuan berpikir kritis adalah kemampuan untuk kritis dan objektif mempertimbangkan informasi, argumen, dan bukti yang diberikan. Ini melibatkan kemampuan untuk mengidentifikasi kelemahan dan kekuatan dalam argumen atau bidang informasi tertentu, serta kemampuan untuk mengambil keputusan yang rasional dan terinformasi berdasarkan informasi dan bukti yang diberikan. Selanjutnya, berpikir kritis berbasis ekoliterasi. Berpikir kritis berbasis ekoliterasi adalah kemampuan untuk menganalisis, mengevaluasi, dan membuat keputusan secara bijak terhadap isu-isu lingkungan dengan berlandaskan pada pemahaman ekoliterasi, yaitu pemahaman tentang prinsip-prinsip dasar ekologi dan hubungan timbal balik antara manusia dan lingkungan alam. Selanjutnya ada indikator berpikir kritis. Menurut Ennis dalam Maulana 2017 mengungkapkan ada 5 indikator. Yang pertama, menyampaikan penjelasan sederhana. Yang kedua, mendirikan keterampilan dasar. Yang ketiga, meringkas. Yang keempat, memberikan penjelasan lanjut. Dan yang terakhir, mengukur rencana dan teknik. Selanjutnya, ada menurut Purwati tahun 2016, indikator yang digunakan dalam penelitian ada 4. Yang pertama, interpretasi. Yang kedua, kajian. Yang ketiga, evaluasi. Dan yang terakhir, inferensi. Pendapat peneliti tentang indikator berpikir kritis. Yang pertama, mampu memahami sesuatu, informasi. Yang kedua, mampu menganalisis argumen. Yang ketiga, mampu menjelaskan atau menyatakan hasil pemikiran berdasarkan bukti. Yang keempat, mampu mempertimbangkan data atau informasi yang didapat. Dan yang terakhir, mampu memeriksa ulang dan memperbaiki hasil berpikirnya. Selanjutnya ada ciri-ciri berpikir kritis ekoliterasi. Yang pertama, mampu mengidentifikasi masalah lingkungan secara tepat seperti pencemaran, perubahan iklim, atau kerusakan ekosistem. Yang kedua, menghubungkan tindakan manusia dengan dampak ekologis. Misalnya, bagaimana penggunaan plastik berdampak pada kehidupan laut. Yang ketiga, menggunakan data dan bukti ilmiah dalam mempertimbangkan solusi. Yang keempat, menganalisis solusi dengan mempertimbangkan keberlanjutan jangka panjang. Dan yang terakhir, memiliki empati dan tanggung jawab lingkungan sebagai dasar dalam pengambilan keputusan. Selanjutnya ada pengertian berpikir kreatif. Kemampuan berpikir kreatif adalah kemampuan untuk menghasilkan ide baru, solusi kreatif untuk masalah, dan membuat sesuatu yang bernilai dengan cara yang berbeda dan baru. Kemampuan ini melibatkan kemampuan untuk melihat masalah dari perspektif yang berbeda, mengembangkan gagasan baru, dan mengeksplorasi opsi alternatif untuk mencapai hasil yang lebih baik.
Selanjutnya terdapat berpikir kreatif berbasis ekoliterasi. Kreatif berbasis ekoliterasi adalah pendekatan yang memadukan kreativitas dengan kesadaran lingkungan untuk menciptakan karya atau solusi yang berkelanjutan dan dan ramah lingkungan. Ini bisa diaplikasikan dalam berbagai bidang seperti satu, seni, menggunakan bahan daur ulang atau alami untuk menciptakan karya seni. Kedua, desain, mengembangkan produk atau sistem berkelanjutan dan minim limbah. Ketiga, tulisan, menulis tentang isu lingkungan dengan cara yang kreatif dan inspiratif. Yang keempat, pendidikan, mengajarkan ekoliterasi melalui metode yang interaktif dan kreatif. Tujuannya adalah untuk meningkatkan kesadaran lingkungan dan mendorong perilaku yang lebih berkelanjutan. Ciri-ciri berpikir kreatif. Yang pertama, memiliki pemahaman yang baik tentang isu-isu lingkungan dan dampaknya terhadap ekosistem. Kedua, mencari solusi yang tidak hanya kreatif, tetapi juga berkelanjutan dan ramah lingkungan. Yang ketiga, mempertimbangkan dampak jangka panjang dan konsekuensi dari setiap tindakan atau keputusan. Yang keempat, menggunakan pendekatan yang tidak konvensional untuk menyelesaikan masalah lingkungan. Yang kelima, mengoptimalkan penggunaan sumber daya alam dan mengurangi limbah. Yang keenam, bekerja sama dengan komunitas dan stakeholder untuk menciptakan solusi yang lebih efektif dan berkelanjutan. Yang ketujuh, mampu beradaptasi dengan perubahan lingkungan dan menemukan solusi yang fleksibel. Selanjutnya, terdapat indikator berpikir kreatif. Menurut Ennis, dalam Susanto 2016, berpikir kreatif dapat manifestasikan dalam 5 kelompok keterampilan berpikir, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, menyampaikan penjelasan sederhana, elementary clarification. Yang kedua, mengembangkan keterampilan dasar, basic support. Yang ketiga, mampu membuat kesimpulan, inference. Yang keenam, memberikan penjelasan lanjut, advanced clarification. Yang kelima, menata strategi dan taktik. Menurut Munandar, dalam Wulandari 2014, indikator berpikir kreatif sebagai berikut. Memiliki rasa ingin tahu yang besar. Yang kedua, mampu mengeluarkan pendapat secara spontan. Yang ketiga, mempunyai daya imajinasi kuat. Yang keempat, dapat bekerja sendiri. Yang kelima, sedang mencoba hal-hal baru. Pendapat peneliti dari 5 indikator berpikir kreatif, diantaranya yang pertama, mempunyai rasa keinginan tahu yang besar. Yang kedua, sering memberikan pertanyaan yang sulit. Yang ketiga, mampu memberi pertimbangan terhadap situasi yang berbeda dari yang diberikan orang lain. Yang keempat, mampu memberi penjelasan lanjut. Yang kelima, mampu menyimpulkan. Perbedaan berpikir kritis dan kreatif. Berpikir kritis dan berpikir kreatif adalah dua hal yang berbeda. Berikut ini adalah perbedaan antara keduanya. Yang pertama, tujuan. Yang kedua, proses. Yang ketiga, jenis pertanyaan. Yang keempat, pengambilan keputusan. Yang kelima, tanggapan emosional. Baik, selanjutnya ada garis besar keterampilan. Berpikir kritis untuk menganalisis masalah atau situasi dengan tujuan memecahkan atau menyelesaikannya. Sedangkan berpikir kreatif untuk menghasilkan ide-ide baru atau solusi yang belum pernah terpikirkan sebelumnya. Berpikir kritis digunakan untuk membantu dalam pengambilan keputusan dengan cara mengumpulkan informasi dan menganalisisnya secara kritis untuk menentukan solusi terbaik. Sedangkan berpikir kreatif digunakan untuk mengembangkan solusi baru dan inovatif yang mungkin belum pernah terpikirkan sebelumnya. Berpikir kritis seringkali berfokus pada fakta dan bukti, sehingga tanggapan emosional tidak selalu diperhitungkan. Sedangkan berpikir kreatif seringkali melibatkan emosi dan imajinasi, sehingga tanggapan emosional dapat memainkan peran penting dalam pengembangan ide dan solusi. Kesimpulannya yaitu kemampuan dalam berpikir kritis akan memberikan arahan yang lebih tepat dalam berpikir, bekerja, dan membantu lebih akurat dalam menentukan keterkaitan sesuatu dengan yang lainnya. Oleh sebab itu, kemampuan berpikir kritis sangat diperlukan dalam pemecahan masalah atau pencarian solusi dan dapat membantu menemukan ide dan peluang baru. Berpikir kreatif dapat membantu seseorang melihat masalah dari sudut pandang yang berbeda, dapat meningkatkan motivasi belajar, dan kreatif dapat membantu seseorang membangun pemahaman konsep yang lebih mendalam. Mungkin sekian.
presentasi dari kami. Mohon maaf bila ada banyak salah dalam perkataan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.